Ini tidak tahu apakah ini tanda atau bukti mubahalah sedang berjalan atau berlangsung. Ada salah satu saksi ya, temannya Presiden Jokowi saat SD, sedianya dia mau dihadirkan tapi tidak jadi dihadirkan karena kena serangan jantung. Kita doakan ya, kita doakan beliau biar cepat sehat dan bisa menghadirkan ya, menghadiri persidangan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya, agar apa, terbuka. Karena kepentingan soal ijazah palsu ini bukan hanya saudara Bambang Trimulyono, bukan hanya kepentingan saudara khusus, tapi ini kepentingan kita, kepentingan seluruh rakyat. Orang kafir atau orang munafik ya, yang bikin pemufakatan jahat, mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, membunuhmu, memenjarakanmu, bahkan mengusirmu. Tiap hari mereka merancang tipu muslihat, tetapi Allah sebaik-baik pembalas pembatal tipu muslihat. Jadi qadarullah. Tadi gak sengaja tiba-tiba terungkap kesaksian palsu soal agama juga, padahal sudah hampir lewat tadi itu. Jadi intinya makar Allah terus berlangsung, terus berlaku. Ya, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian dolimkan, Allah akan bongkar habis di pengadilan ini. Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi Ijazah Palsu. Jokowi lagi berijazah palsu. Saya janjikan, cuma kan belum waktunya. Jadi mohon bersabar sedikit. Insya Allah nanti kalau ada hambatan kan tidak keliru. Jangan lupa insya Allah. Insya Allah. Bukan pernah melihat, bukan dulu pernah sekolah, karena buku Jokowi Undercover itu tidak pernah membantah soal pernah sekolahnya, tidak diakui pernah sekolahnya. Yang dipersoalkan adalah palsunya ijazah baik SD, SMP, SMA dan juga S1 UGM. Kalau S1 UGM dinyatakan oleh beliau memang tidak pernah kuliah gitu. Kalau SD-nya diakui, SMP-nya diakui, tapi ijazahnya yang palsu begitu. Jika tidak ada perintah hakim kepada jaksa untuk menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya, oke lah, Jokowi sibuk, kepala negara boleh, utuslah orang, utuslah lawyer, utuslah kejaksaan atau pengacara negara, jaksa datang bawa ijazah asli Jokowi yang sudah hasil lab creep. Lab creep artinya forensik digitalnya itu terjamin bahwa inilah asli ijazah Jokowi. Pak jaksa mau jadi jaksa harus ijazah asli, kami lawyer harus ijazah asli. Panjenengan mau ngelamar ya jadi pegawai di perusahaan saja harus pakai ijazah yang asli. Ini presiden, ini legacy yang nggak mungkin kita wariskan kepada anak cucu kita. Malu legacy kita sebagai bangsa kalau sampai punya ijazah palsu terbukti itu dimiliki oleh presidennya. Ini malu. Baik. Kalau minggu lalu Adinda Ahmad Kozinuddin menilai saksi dalam persidangan itu lucu-lucu. Kalau sekarang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Dia memang kurang diajar gitu. Gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Kuasa hukum penggugat tak bakal hadiri sidang perdana. Tim kuasa hukum Bambang Trimulyono selaku penggugat Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinuddin mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena Bambang melalui penasehat hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Kozinuddin mengungkapkan gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut karena saat ini kliennya telah berstatus sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Bambang sejak 14 Oktober 2022 menjalani masa tahanan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Atas dasar tersebut, Kozinuddin berujar bahwa sulit bagi timnya untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Untuk diketahui, gugatan itu semula didaftarkan Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan itu khususnya ditujukan kepada Jokowi yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri rencananya akan menggelar sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi pada Senin 31 Oktober 2022 mendatang.
Jadwal tersebut telah disepakati oleh kuasa hukum Bambang Tri bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku tergugat. Kesepakatan itu terbentuk saat sidang perdana ditunda oleh majelis hakim karena para kuasa hukum tergugat tidak membawa dan melengkapi surat keterangan kuasa pada Selasa 18 Oktober 2022. Tim kuasa hukum Bambang Trimulyono selaku penggugat Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinudin, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena Bambang melalui penasehat hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Kozinudin mengungkapkan gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut karena saat ini kliennya telah berstatus sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Bambang sejak 14 Oktober 2022 menjalani masa tahanan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Atas dasar tersebut, Kozinudin berujar bahwa sulit bagi timnya untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Untuk diketahui, gugatan itu semula didaftarkan Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan itu khususnya ditujukan kepada Jokowi yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri rencananya akan menggelar sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi pada Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadwal tersebut telah disepakati oleh kuasa hukum Bambang Tri bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku tergugat. Kesepakatan itu terbentuk saat sidang perdana ditunda oleh majelis hakim karena para kuasa hukum tergugat tidak membawa dan melengkapi surat keterangan kuasa pada Selasa 18 Oktober 2022. Gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut, kuasa hukum penggugat tak bakal hadiri sidang perdana. Tim kuasa hukum Bambang Trimulyono selaku penggugat Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinudin, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena Bambang melalui penasehat hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Kozinudin mengungkapkan gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut karena saat ini kliennya telah berstatus sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Bambang sejak 14 Oktober 2022 menjalani masa tahanan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Atas dasar tersebut, Kozinudin berujar bahwa sulit bagi timnya untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Untuk diketahui, gugatan itu semula didaftarkan Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan itu khususnya ditujukan kepada Jokowi yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri rencananya akan menggelar sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi pada Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadwal tersebut telah disepakati oleh kuasa hukum Bambang Tri bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku tergugat. Kesepakatan itu terbentuk saat sidang perdana ditunda oleh majelis hakim karena para kuasa hukum tergugat tidak membawa dan melengkapi surat keterangan kuasa pada Selasa 18 Oktober 2022.